Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Saudaraku, kali ini saya akan bercerita tentang kisah seekor kerbau. Dikisahkan ketika kerbau ini lagi asik berbaring di kandang, ketika seharian dia telah bekerja menemani majikannya untuk membajak sawah. Kerbau ini merasa sangat capek, merasa sangat lelah, dan dengan nafas yang berat, dia pun masih tetap berbaring seperti orang yang lagi kelelahan. Tidak lama kemudian muncullah seekor anjing yang merupakan juga temannya yang ada di rumah petani yang dihuni oleh kerbau tersebut. Melihat seekor anjing yang sudah dianggap sebagai teman, kerbau ini pun berseru, "Wahai anjing temanku, aku sungguh capek dan besok mau beristirahat sehari saja." Jadi kerbau ini mengatakan kepada anjing, "Wahai anjing, saya sungguh capek hari ini dan besok mau istirahat sehari saja." Anjing pun mengangguk dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh kerbau tersebut. Setelah mendengar ucapan kerbau ini, anjing pun berlalu dan berjalan bertemulah dengan seekor kucing yang ada di sudut ruangan rumah petani ini. Ketika bertemu kucing, anjing ini bercerita apa yang dialami dan ditemui waktu di kandang kerbau. "Tadi saya bertemu dengan kerbau. Dia ingin besok itu istirahat dulu sehari. Pantaslah karena majikan kita telah memberi pekerjaan yang terlalu berat." Demikian kata anjing ini kepada kucing. Kucing pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh anjing dan dia berlalu begitu saja. Kucing ini berjalan ke belakang, sampailah dia di kandang kambing dan bertemu dengan kambing. Kambing ini berkata, kucing ini berkata kepada kambing, "Si kerbau komplain ke majikan kita karena dia ngasih kerja terlalu berat dan terlalu banyak. Besok dia nggak mau kerja lagi." Ini yang disampaikan kucing kepada kambing. Dan ketika kambing pun berjalan keluar dari kandangnya, kambing ini bertemu dengan seekor ayam. Dan ayam ini pun diberitahu oleh kambing bahwasanya kerbau gak suka kerja dengan majikan kita lagi. Mungkin ada majikan lain yang lebih baik. Ini yang disampaikan kambing kepada ayam. Ayam pun mendengarnya. Ketika ayam pergi ke tempat di mana monyet biasanya duduk, yang juga merupakan peliharaan dari petani ini,
Ayam ini berkata, kerbau ini tidak akan bekerja untuk bosnya, untuk majikan kita lagi, dan ingin cari kerja di tempat yang lain. Ini kata ayam kepada monyet. Ketika makan malam, monyet ini bertemu dengan majikannya, dan monyet ini pun berkata, si kerbau ini sekarang sudah berubah sifatnya. Dia ingin meninggalkan kita semua dan untuk kerja di majikan yang lain. Mendengar apa yang disampaikan oleh monyet tadi, majikan atau petani ini sangat marah. Dan seketika dia pun menyembelih kerbau ini, dikarenakan telah dianggap telah mengkhianati petani tersebut. Saudaraku, kalau kita ingat di awal, ucapan kerbau itu adalah, saya sungguh capek dan besok mau istirahat sehari saja. Namun, karena melalui pesan berantai, melalui beberapa temannya, yaitu melalui anjing, melalui kucing, melalui ayam, melalui kambing, melalui monyet, maka yang didengar oleh petani dari mulut terakhir adalah, si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan ingin meninggalkan kita semua untuk kerja dengan majikan yang lain. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, ada kalanya sebuah ucapan ini harus berhenti di telinga kita saja. Tidak perlu kita teruskan kepada orang lain. Seperti tadi, andaikan anjing tidak meneruskan ini kepada kucing, maka si nasib kerbau ini tidak akan sefatal itu. Jadi kalau ada sebuah ucapan dari seseorang, terkadang ini hanya untuk kita dengar sendiri, cukup berhenti pada kita, tidak usah kita teruskan ke yang lain. Takutnya nanti setelah melewati beberapa orang, pesan ini bisa berubah. Maksud dari apa yang disampaikan oleh orang yang pertama ini juga bisa berubah. Bahkan bisa berbalik maksudnya. Maksudnya pertama adalah baik, tapi begitu diteruskan terus-menerus dengan asumsi dan pernyataan dari masing-masing orang yang meneruskan, maka akhirnya bisa menjadi tidak baik. Dan apabila kita mendengarkan sebuah berita, sebuah pesan, sebaiknya jangan mudah percaya begitu saja apapun yang dikatakan oleh orang lain, meskipun itu orang paling dekat dengan kita. Contoh, ketika tadi kucing mendengar berita dari anjing, alangkah lebih baiknya apabila kucing ini mendatangi kerbau sendiri dan bertanya tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh anjing tadi. Ini adalah bentuk dari check and recheck untuk mengetahui kebenaran sebelum bertindak. Bisa juga Pak Petani tadi, Pak Tani yang merupakan majikan mereka itu juga ngecek langsung ke kerbau. Tanya, bener kerbau kamu ngomong gitu? Seperti itu. Kalau itu dilakukan maka akan terhindarlah sebuah kesalahpahaman. Saudaraku, terkadang kebiasaan melanjutkan perkataan atau omongan orang lain dengan kecenderungan menambah-nambahi
atau mengurangi, bahkan seringkali mengganti dengan persepsi masing-masing, ini bisa berakibat fatal. Seperti apa yang terjadi dengan kerbau tersebut. Maka, apabila ada keraguan-raguan dengan berita yang kita terima, dengan ucapan seseorang yang kita terima, maka alangkah lebih baiknya apabila kita bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang bersangkutan. Jadi, saudaraku, pesan moral dari cerita berantai tentang kerbau tadi, ini benar-benar bisa kita jadikan sebuah pelajaran, agar kita lebih berhati-hati menjaga lisan kita. Kita lebih berhati-hati menjaga lidah kita. Jangan sampai lidah kita ini bisa membunuh diri kita sendiri, bahkan juga membunuh banyak orang karena ketajaman lidah tersebut. Orang Jawa bilang bahwasanya ajining rogo soko buson, ajining diri soko lati. Orang akan dihargai raganya, badannya, fisiknya karena busana yang dia pakai. Diri seseorang akan dihormati, akan dihargai karena lati, karena lisannya, karena lidahnya, karena ucapannya, karena kata-katanya. Baiklah saudaraku, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kita sendiri, bagi diri saya pribadi, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.